Selamat malam semuanya. Kita akan melihat materi saya, yaitu merdeka dari predator jiwa, ditinjau dari konsen saya, yaitu self improvement. Jadi predator jiwa, hambatan-hambatan atau yang menghambat pribadi kita atau kapasitas kita itu karena dilihat daripada pengembangan diri kita sendiri. Mari kita akan lihat ya. Kita akan lihat, ini saya bisa ditemui di YouTube ya, Mr. Sorchan, bisa di Spotify, di podcast, bisa juga di Instagram, dan ada nomor WA juga. Dan di situ saya menggunakan mentoring self improvement sebagai satu pelayanan untuk pemulihan, baik pemulihan hidup dan mungkin khususnya juga bisa pemulihan dari LGBT. Next, kita akan lihat. Nah, yang pertama yang harus kita lihat bahwa manusia itu sebenarnya dia tidak boleh puas pada kondisinya saat ini. Mungkin kita pernah mikir ya, kenapa sih saya tidak puas akan kondisi saya saat ini? Kenapa saya belum maksimal di dalam pencapaian saya? Saya ingin jadi orang yang sukses, orang yang terlepas dari banyak sifat-sifat buruk mungkin ya. Lalu kenapa potensi saya nggak maksimal? Saya pengen jadi seperti apa ya? Apa yang menghalangi saya? Apa yang menjadi predator bagi jiwa saya? Next, untuk menjawab itu, kita harus mau kita memaksimalkan potensi diri kita lewat yang namanya perubahan. Jadi kita harus mau mengubah diri kita. Ya, jadi jangan kondisinya seperti itu saja. Misalnya kalau kita punya sifat buruk, kita terkungkung misalnya oleh hawa nafsu, oleh sifat yang negatif, suka marah-marah misalnya, atau terkungkung oleh macam-macam lah ya, oleh omongan orang. Nah, tapi perubahan itu harus lewat sebuah proses. Nah, saya akan melihat ini termasuk perubahan untuk kita lepas dari predator jiwa kita, ya. Yang pertama, mari kita lihat next. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran. Jadi yang pertama itu. Jadi sadarlah bahwa kita ini ada potensi di dalam diri kita. Bahwa kita ini bisa berubah. Jadi kita jangan percaya pada label yang disematkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan jangan berpatokan pada kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami di masa lalu. Nah, untuk menciptakan kesadaran ini bukan sebuah kebetulan. Kita harus melakukannya dalam kondisi sadar, atau bisa dikatakan harus disengaja. Ya, harus disengaja dengan kesadaran. Next, kesadaran itu apa lagi? Kesadaran itu sebenarnya adalah keterampilan yang kuat. Ini membuat kita bisa melihat diri kita sendiri secara jelas. Jadi kesadaran itu melihat ke diri kita sendiri, ya, merefleksikan, merenung, ya, lalu memberi kualitas, ya, kesadaran itu dalam membuat keputusan untuk kita mempertimbangkan, yang membantu kita di dalam mempertimbangkan kesempatan, bahwa kita ini ada kesempatan, ya, sehingga kita nggak menyerah. Lalu membuat kita juga bisa menguji batasan kita. Oh, saya ini nggak bisa, saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa naik potensi dirinya, kapasitas dirinya. Lalu juga bisa memberdayakan kita memahami orang lain. Nah, kalau ada masalah konflik ya dengan
istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, mertua, konflik di komunitas kita, di kerjaan itu ternyata kesadaran itu bisa membantu kita memahami orang, memperkuat hubungan kita. Dan yang menarik, membuat kita memaksimalkan kekuatan kita dan ya justru kelemahan kita akan diminimalkan dan banyak pintu-pintu potensi akan terbuka. Nah, jadi justru kita akan kuat ya karena kita akan melihat bahwa potensi terbaik kita akan muncul sehingga para predator jiwa itu bisa dikalahkan. Next. Nah, kesadaran ini adalah tadi dikatakan bukan sebuah kebetulan ya. Seringkali faktor-faktor ya, seperti alasan, ya wah saya nggak bisa hayalan, ya terlalu banyak menghayal atau halusinasi, ya yang tidak berdasarkan kenyataan. Lalu ada sisa-sisa emosi negatif di masa lalu. Lalu ada kebiasaan yang mendistraksi diri kita sendiri tadi. Ya, kita nggak fokus, kita terbiasa kebiasaan buruk, misalnya kebiasaannya itu seperti LGBT itu biasanya ada pornografi, kebiasaan yang negatif ya juga kecanduan ya, kecanduan alkohol, kecanduan kerja atau yang lain. Lalu tidak ada refleksi diri ya dan atau ketidakinginan membayar harga. Ya, ini demi mendapatkan pengalaman. Nah, itu akan mencegah ya kesadaran kita jadi besar. Nah, itu faktor-faktor penghalang kesadaran. Nah, kesadaran diri ini perlu kerja keras. Butuh keinginan yang kuat untuk menemukan kesadaran diri. Butuh disiplin untuk melihat diri kita sendiri, melakukan refleksi atas pengalaman kita ya, bahkan pengalaman jelek juga kita refleksi supaya kita petik pelajarannya. Dan kita juga perlu kedewasaan kita untuk meminta orang lain membantu kita. Jadi orang sombong, angkuh, ya nggak perlu bantuan orang lain nggak bisa. Ya, jadi kita butuh mentor, kita butuh coach, kita butuh pembimbing, kita butuh teladan, role model, ya. Dan menjadi sadar diri tadi membutuhkan bantuan orang lain agar orang lain itu bisa melihat jelas ya daripada diri kita sendiri. Kita perlu tadi menemukan teman, mentor, anggota keluarga yang bisa dipercaya yang membantu kita mengarahkan, memberi umpan balik ya atau bisa juga tergabung di sahabat pemulihan ya untuk sama-sama ya membantu kita untuk bisa jujur terus-menerus dan bisa bertumbuh. Next. Kita akan lihat. Nah, jadi ada beberapa fungsi kesadaran ya. Kesadaran itu membuat kita menjadi fokus pada kekuatan kita, bukan pada kelemahan kita. Lalu kita ada di jalur terbaik potensi kita, ya. Jadi di zona kekuatan kita. Lalu kesadaran itu juga kita jadi mempunyai niat, punya dorongan untuk memperbaiki diri dan juga untuk menghilangkan predator jiwa yang saya sebut sumbat. Next, kita akan melihat apa sih yang menjadi predator jiwa kita, sumbat, predator. Yang pertama adalah halangan atau sumbat yang tidak bisa dihilangkan. Jadi ada beberapa halangan ya yang nggak bisa dihilangkan. Kita tidak bisa mengendalikan di mana atau kapan kita lahir. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubahnya, itu nggak bisa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita, urutan kelahiran kita, saudara kita, atau cara dibesarkan, nggak bisa. Baik ataupun buruk, tadi ya keadaan kita harus hidup dalam kondisi tersebut dan memanfaatkan sebaik mungkin kondisi itu. Kita tidak bisa mengubah gen kita, ras kita, struktural atau tinggi badan kita. Lalu ada lagi yang dinamakan sumbat kehidupan.
Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya ketika kita mengalami kecelakaan, mungkin ada cacat sedikit atau wajah kita ada goresan, kulit ada goresan apa. Sakit itu juga kehidupan ya. Lalu kehilangan orang yang dicintai itu adalah fakta kehidupan. Dan misalnya kita nggak punya bakat, misalnya main bola basket, misalnya kita nggak punya bakat ya kita nggak perlu memimpikan jadi pemain bola basket internasional ya. Next. Nah, ada sumbat yang bisa dihilangkan. Nah, ini yang kita sebut tadi predator jiwa. Mungkin sumbat ini pemberian dari orang lain. Orang-orang sering memberikan sumbat kepada kita. Kita sering tidak menyadari beberapa mereka, namun jangan membiarkan diri kita didefinisikan oleh kurangnya keyakinan karena orang lain. Jangan mau menyerahkan kapasitas kita kepada orang lain. Jangan mau membiarkan orang lain memberikan sumbat kepada kita dan menentukan kapasitas kita. Kita telah bertarung begitu keras untuk mencapai posisi kita dan sebaiknya jangan membiarkan orang lain mengendalikan diri kita. Ini yang tadi dikatakan media sosial. Kita tahu juga media sosial tidak bisa memuaskan ya, seperti Deddy Kobuser yang akhirnya quit ya atau berhenti dari media sosial karena memang media sosial sendiri tidak bisa memuaskan hasrat seseorang, karena kepuasan itu kalau kita menjadi diri sendiri sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu kita juga jangan menyumbat atau mengkerdilkan diri kita sendiri. Ya, misalnya dengan mencari persetujuan orang, oh harus gini, oh harus seperti LGBT misalnya gitu ya, nggak perlu. Lalu hidup di lingkungan yang membatasi pertumbuhan, hidup di lingkungan LGBT aja di LGBT, hidup di lingkungan yang penuh kekerasan, pelecehan ya seperti itu. Lalu kita tidak mempunyai model teladan ya. Nah, tim pemulihan, sahabat pemulihan ini akan bisa menjadi model atau teladan. Next ya, kita akan lihat. Nah, cara untuk kita terus bisa lepas ya dari predator jiwa kita terus berkembang adalah kita harus menggali kemampuan yang sudah ada dalam diri kita. Jadi di dalam diri manusia itu ada benih ilahi, ada potensi yang perlu digali, dan itu apa aja? Yang pertama energi. Ya, kekuatan fisik kita bisa gunakan untuk kebaikan. Lalu emosi. Kita harus mengelola emosi kita, jangan marah-marah, jangan mengasihani diri sendiri, jangan cengeng gitu ya. Harus kuat, gagal sedikit jangan menyerah. Lalu pikiran kita harus efektif ya. Lalu relasi, kita harus mampu membangun hubungan dengan sesama, dengan orang yang dikasihi, dengan siapapun lah, itu sudah ada, dan manusia adalah makhluk yang harus berelasi ya, makhluk sosial. Lalu kreatif, kita udah diberikan tadi pikiran, udah diberikan energi, kita harus bisa melihat berbagai pilihan. Jadi ini masalah pilihan, kita harus hidup ini adalah sebuah pilihan. Ya. C.S. Lewis, filsuf terkenal, dia ngomong ketika kita memilih sesuatu, pilihan itu kita akan menjadi budak bagi pilihan kita. Dan pilihan itu akan mengubah hidup kita, terus mengubah inti kehidupan kita. Apakah kita menjadi calon makhluk surga atau calon makhluk neraka. Jadi itu hati-hati. Yang keenam, produktivitas. Kita harus menghasilkan karya. Ya. Lalu yang ketujuh, kita juga mungkin diberikan kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sebuah pangkat, tetapi pengaruh. Kita punya pengaruh. Kita kembangkan itu. Ya. Nah itu yang sudah ada dalam diri kita. Lalu apalagi? Kita harus memaksimalkan potensi diri, ini pilihan. Nah tadi kan pilihan. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Kita memilih untuk menguasai hidup kita agar sesuai dengan tujuan. Nah kita harus punya tanggung jawab. Yang kedua, kita harus karakter. Harus memilih hidup berkarakter. Kalau orang hidupnya tidak berkarakter ya dia akan payah hidupnya, hancur. Yang ketiga, memilih juga berkelimpahan. Ini prinsip di mana bahwa selalu ada lebih dari cukup, bahwa kita ini diberi dari Tuhan sehingga kita nggak perlu pelit, nggak perlu bingung karena ada sumber. Kita hanya mengalirkan. Lalu disiplin.
Kita harus fokus ya, disiplin, lalu harus punya niat mengejar kebermaknaan hidup, mengejar ya, jangan kita males gitu atau kita tidak punya niat ya, tidak punya motivasi. Next, akan lihat lagi sikap. Kita harus punya sikap positif. Karena apa tadi? Ada saja tantangan, ada aja hambatan, tapi kita harus bersikap. Kita harus milih bahwa saya tetap bersikap positif. Saya akan mengambil manfaat dari kegagalan, dari masalah. Dan tim pemulihan ini juga karena kegagalan kita dan kita nggak mau gagal lagi, kita mau bagikan ke teman-teman. 7, resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Ya, jangan begitu-begitu saja sehingga kita stagnan. Yang ke-8, spiritual. Kita harus punya iman yang kuat. Kita harus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Lalu yang ke-9, kita harus terus berimprovement, berself improvement. Jangan puas diri. Kesuksesan adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Kesuksesan bukanlah sebuah destinasi. Kita sudah punya pangkat, penghasilan, bukan, tetapi sebuah proses perjalanan. Yang ke-10, kita juga harus milih bermitra seperti di sahabat pemulihan ini. Berkolaborasi, saling memperkaya satu sama lain. Jadi kesadaran plus kemampuan plus pilihan-pilihan kehidup itu sama dengan peningkatan potensi diri, bisa lepas dari predator jiwa. Jika kita menyadari diri kita sendiri dan menyadari kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jika kita mengembangkan kemampuan yang sudah kita miliki, dan kita setiap hari membuat pilihan yang membantu kita menjadi lebih baik, kita akan mencapai potensi kita dan jauh dari predator jiwa. Next, thank you, dan matur nuwun, gamsa hamida. Makasih Pak Sorjan. Mari kita berikan aplaus buat Pak Sorjan sama Pak Victor. Kan kita lihat ternyata dari pernyataan dari Pak Sorjan, kita tahu ada predator dari sekitar kita, terutama ternyata predator itu terutama dari jiwa kita yang harus kita ubah dulu, di mana kita perlu satu kesadaran untuk mengubah diri kita sehingga kita tidak terjerumus dari sekitar kita, yang mungkin yang saya bisa tarik dari kesimpulan